Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Bahwa Perang Badar merupakan perang terbesar yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa perang ini berlangsung tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertempat di dekat sebuah perigi atau sungai kecil, yakni kepunyaan seseorang yang bernama Badar. Orang yang bernama Badar inilah orang yang kaya raya dan mempunyai tanah yang sangat luas yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Dan kemudian peperangan ini dikenal dengan nama yang memiliki perigi itu, yakni Badar. Mengapa terjadi perang Badar? Penyebabnya adalah pengusiran kaum muslimin dari kota Mekah yang juga dirampas harta bendanya. Kaum muslimin diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir Quraisy sehingga Nabi tidak terima. Kegagahan dan keberanian Nabi muncul bagai serigala menemukan mangsanya, yakni gagah perkasa seperti perwira yang siap memimpin perang. Oleh karena itu, keberanian Nabi Muhammad dan atas perintahnya beliau memimpin langsung peperangan itu. Maka pada hari itu mereka bertempur mati-matian, masing-masing mempertahankan diri karena mereka berkeyakinan bahwa selama masih ada kaum muslimin yang masih hidup, orang kafir Quraisy tak akan tenang. Begitu juga dengan kaum muslimin, selama masih ada kaum kafir Quraisy pasti akan tetap menghalangi perjuangannya dan juga menganiaya serta mengancam dan akan membunuhnya. Bahwa panglima perang pada saat itu dari kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal yang terkenal orang terkaya di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Maka Abu Jahal berusaha mempertahankan kekayaannya. Dan di samping itu, Abu Jahal terdapat pula 3 panglima lain, yakni Utbah bin Rabi'ah, kemudian Al-Walid, dan Saibah. Mereka meneriakkan teriakan yang sangat keras untuk menentang kaum muslimin dengan suara yang lantang. Siapa yang berani perang tanding? Tantangan ini didengar oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin sudah bersiap-siap dengan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad dengan didampingi oleh komandan perang, yakni Ubaidah bin Haris, kemudian Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Dan pertempuran yang sangat sengit terjadi di antara ke-6 orang komandan perang itu. Debu pasir menjadi saksi terjadinya perang Badar. Dan ke-6 pahlawan, 3 dari Islam dan 3 dari kaum kafir Quraisy bertempur mempertahankan diri. Dan alhamdulillah Allah melindungi dan memberikan kemenangan bagi pahlawan Islam.
mereka tewas, Ali berhasil menewaskan Ali Walid. Kemudian Hamzah berhasil menewaskan Utbah. Dan Saibah tewas di ujung pedang ketiga pahlawan Islam ketika itu akan keluar arena perang. Akan tetapi dalam perang tersebut Ubaidah terkena pedang musuh dan terluka, yang akhirnya tewas sebagai syuhada, sebagai pahlawan dan mati syahid demi membela Nabi dalam memperjuangkan agama Islam. Dalam keadaan yang mengharukan itu, masing-masing tetap bertahan. Kaum musyrikin, kafir Quraisy di satu pihak sebagai agresor atau penyerang, dan kaum muslimin di lain pihak sebagai pembela keyakinan agamanya. Dan kaum muslimin bertekad jika kalah berarti akan musnahlah agama Islam di muka bumi dan hilang harapan kehidupan cara Islam. Dan begitu juga kaum kafir Quraisy akan tetap berusaha menyingkirkan umat Islam dari bumi Arab. Di pihak kaum muslimin berhasil membinasakan 70 orang tentara kaum kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal, panglima perangnya. Dan di antara 70 tentara itu, banyak pula tawanan perang dari kaum kafir Quraisy, dan berhasil pula mencerai beraikan tentara kafir Quraisy sehingga menjadi kalang kabut. Bahwa perang Badar merupakan perang yang paling hebat. Dikatakan hebat karena kaum muslimin berhasil mengalahkan musuh, yang berarti pula dapat menyelamatkan agama Islam. Bahwa Rasulullah memahami arti dan nilai dalam perang Badar ini. Oleh karena itu, pada waktu pertempuran sedang berlangsung dengan sengitnya, beliau memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berkata, "Ya Tuhanku, andai kata kelompok kami hancur, siapa lagi yang akan menyembahmu di permukaan bumi ini?" Oleh karena itu, dalam perang Badar ini, kaum muslimin menyebut dengan Ghazwatul Furqah, yang artinya peperangan yang menentukan. Bahwa Tuhan telah menentukan mana yang hak dan mana yang batil. Dan para sahabat yang ikut dalam perang Badar disebut Badri, di mana sebutan Badri adalah suatu kehormatan yang tidak ada taranya. Andai kata dalam perang Badar pihak muslimin menderita kekalahan, niscaya Islam tidak seperti sekarang. Itulah karunia Tuhan yang tidak ada duanya dan merupakan pertolongannya. Dan dapat disimpulkan penjelasan di atas bahwa Nabi benar-benar sebagai perwira yang gagah berani, tidak ada sedikit pun perasaan takut menghadapi musuh yang lebih besar jumlahnya dan persenjataan yang lebih lengkap. Dan semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi yakin pasti mendapat perlindungan dan mendapatkan kemenangan dari Allah. Demikianlah kisah tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar.